Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kepada para sahabat muslim di Indonesia dan juga yang ada di Malaysia, terkhusus kepada sahabat kita Ikatan Pekerja Muslim Indonesia yang ada di Malaysia, yang semoga senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah dan dilancarkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur tetap kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan nikmat kepada kita semua pada pagi hari ini jam 10 pagi kita diberikan kesehatan oleh Allah sehingga bisa mengkaji bersama, ulas bersama oleh panitia Ikatan Pekerja Muslim Indonesia yang ada di Malaysia. Sholawat serta salam mari senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kelak kita diberikan syafaat fitini ilal akhirah. Amin, Allahumma amin. Baik, di sini yang pertama akan saya sampaikan adalah mengenai tentang COVID-19 yang mungkin ini harus kita bijaki bersama, karena menurut saya pribadi ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut Kiai Mahyan, beliau sempat berkata bahwa COVID-19 ini diibaratkan sebagai atau seperti hewan peliharaan yang mohon maaf bisa dikatakan anjing. Bagaimana kita saat dikejar-kejar oleh anjing, dimanapun kita berlari, di situ kita akan dikejar. Kemanapun kita akan terus dikejar. Di saat yang seperti itu, bagaimana sikap kita yang optimal? Menurut beliau, ketika saat kita dikejar-kejar oleh anjing, janganlah kita lari. Cukup kita duduk, lalu kita panggil si pemilik anjing. Wahai bapak, tolong ambil anjing ini dan dikurung di tempatnya. Jika sudah seperti itu, maka kita akan merasa aman. Virus atau COVID-19 ini beliau mengibaratkan seperti anjing yang seperti itu. Di saat di tengah-tengah pandemi yang kita dikejar-kejar oleh virus, dikejar oleh COVID-19, apa yang sebaiknya kita lakukan? Sebaiknya kita diam, karena mau lari kemanapun yang namanya virus tetap kita akan dikejar. Sikap yang baik bagi seorang muslim adalah tetap diam. Berdiam, duduk, kita panggil si pemilik COVID-19 ini. Kira-kira siapa yang memiliki COVID-19 ini? Karena itu ada sebuah wabah. Tentunya Allah Subhanahu wa taala, sang pemilik alam semesta, termasuk pemilik COVID-19 ini. Kita panggil, kita duduk
berdoa muhasabah kepada Allah. Ya Allah, ambillah wabah ini, hilangkanlah wabah ini dari negeri ini, bahkan di dunia ini. Itu mungkin cara yang efektif bagi kita sebagai umat muslim. Akan tetapi kita jangan sewena-wena, seenaknya saja, karena pasrahnya sudah terlalu tinggi, tidak menghiraukan COVID-19, tidak menghiraukan pandemi. Tetap karena kita di bawah naungan pemerintah, apa yang sudah difirmankan oleh Allah, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Yang terakhir, taat kepada pemerintah. Di saat pemerintah melarang kita untuk berkerumun, karena itu semua demi kebaikan kita bersama. Karena itu mungkin bentuk ikhtiar kita taati. Kemana-mana pakai masker, itu bentuk kepedulian kita terhadap sesama. Jangan karena kita tawakalnya tinggi, mati, ya sudahlah. Semua mati dan hidup itu ada karena Allah. Akhirnya kita seenak-enaknya saja. Kerumun di mana-mana, pergi kemana-mana, tanpa menghiraukan kesehatan kita sendiri. Yang itu akan berakibat kepada teman kita sesama muslim. Mungkin seperti itu cara kita mensikapi wabah yang sedang ada di negara kita ini, bahkan di dunia. Sahabat muslim rahimakumullah, terkhusus kepada sahabat kita Ikatan Pekerja Muslim Indonesia yang ada di Malaysia, sedikit saya akan menyampaikan yang menurut saya hadis ini sangat menarik bagi saya. Di kitab Diba itu disebutkan paling bawah, yang menurut saya itu semuanya menarik untuk kita bahas. Jadi kita sebagai umat muslim, siapa sih yang gak keinginan untuk masuk surga? Pasti sangat ingin untuk masuk surga. Tapi di situ kita perlu tahu bahwa Allah telah membagi tiga kriteria bagaimana umat muslim itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis yang sudah ada di kitab Ad-Diba, al-hadis tsani an Atha ibn Yasar an Ka'ab bin Akhbar. Itu di bawah dijelaskan umat muslim itu masuk surga ada 3 golongan. Mungkin kita bisa introspeksi diri, kita amati diri kita ini termasuk yang bagian mana. Yang pertama, sulusun yadkhulunal jannata bighairi hisab. Umat muslim dimasukkan ke dalam surganya Allah tanpa hisab. Apa ini yang kita inginkan? Untuk yang kedua, sulusun ya'tuna bidzunubihim wa khotoyahum fayughfarulah. Untuk yang kedua ini kita dimasukkan ke dalam surganya Allah dalam keadaan membawa dosa yang besar, akan tetapi diampuni oleh Allah. Apa mungkin ini kriteria kita untuk masuk ke dalam surganya Allah? Sahabat muslim Ikatan Pekerja Muslim Indonesia yang ada di Malaysia. Untuk yang ketiga, wasulusun ya'tu bidunubihim wa khotoya idzoman. Untuk yang ketiga ini unik. Dimasukkan ke dalam surganya Allah
dengan membawa dosa-dosa yang besar. Akan tetapi di dalam hatinya masih ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Hadis ini tidak berhenti sampai di sini. Ada keterangan atau syarah menurut anak-anak pesantren. Ada hadis yang tawil, hadis panjang menjelaskan ada dua orang yang berjalan bersama dengan kendaraan yang sama dengan tujuan yang berbeda. Di dalam perjalanan mereka asik bercakap-cakap, akrab, akan tetapi tujuannya berbeda. Karena satu orang ini bisa dikatakan ustadz atau kiai, yang satunya lagi ini adalah mungkin pekerja ya, tapi bukan. Bukan. Bisa dikatakan berandalan lah, atau orang-orang ahli maksiat. Enaknya seperti itu. Dua perjalanan orang ini antara kiai dan orang ahli maksiat ini berjalan bersama dengan tujuan yang berbeda. Di tengah-tengah perjalanan dilalah sang kiai ini pingsan. Refleks dari sang pemuda preman ini, bisa dikatakan preman. Preman ini menolong sang kiai dengan memberikan minuman. Minuman dikasihkan sang kiai, diminumkan. Kira-kira seperti ini. Alhamdulillah, tidak lama kemudian akhirnya sang kiai itu pun bersadar. Saat sadar, dilanjutkanlah percakapan. Sang preman itu tadi tanya sama kiai, "Wahai kiai, jenengan ini mau kemana? Kok kelihatannya serius?" Akhirnya sang kiai pun jawab, "Iya nak, saya ini mau ke desa sana. Namanya Ustadz, kiai. Tujuannya pasti baik, pergi kemana-mana ibadah. Kiai kok. Saya mau dakwah nak di desa sana. Mau mengajarkan agama Allah. Subhanallah." Itu kiai. Tak henti pula sang kiai pun bertanya kepada preman itu, "Lah kamu nak, terima kasih banyak kamu telah menolong saya. Kamu ini kira-kira mau kemana nak?" Sang preman pun menjawab, "Anu Yai, mohon maaf, kalau saya sholat jarang-jarang, tapi Tuhan saya Allah tetap. Nabi saya Muhammad saya percaya itu. Tapi ini adalah pekerjaan saya." "Apa nak?" "Saya ke sana mau mencuri." Subhanallah. Satu kiai pergi ke daerah sana mau dakwah, yang satu pemuda ini pergi ke sana mau mencuri. Pekerjaannya ini selalu mengadakan maksiat lah. Yang unik dalam cerita ini bukan berhenti sampai di sini, akan tetapi ini sambung sampai di akhirat. Waktu di mahsyar sama-sama dikumpulkan, dipanggil oleh Allah. Subhanallah, sang kiai dipanggil oleh Allah, "Wahai kiai, karena tugasmu di dunia udah baik, kamu udah taat kepada saya, dakwah udah bener, sekarang kamu masuk surga." Tak lama kemudian sang pemuda itu yang dulunya di dunia bersama sang kiai dipanggil juga oleh Allah, "Wahai nak pemuda, kamu di dunia itu waduh pekerjaannya amburadul, nyuri, minum, apalah kamu.
Akhirnya Allah mengetuk bahwa sang pemuda ini dimasukkan ke dalam neraka. Di tengah-tengah perjalanan sang kiai mau menuju ke surga dan sang pemuda ini mau menuju ke neraka, dipertemukan oleh Allah di tengah-tengah perjalanan. Subhanallah. Akhirnya mereka melanjutkan percakapan karena pernah bertemu atau akrab di dunia. Wahai kiai, masihkah engkau ingat dengan saya? Wong kiai yo lali yo. Kiai iki terkenal, tapi rapate kenal lek karo ngomong ngono kuwi. Tapi sang kiai itu diingat-ingat sapa ya iki? Oh, Masya Allah, sampean dulu yang menolong saya waktu di dunia, waktu saya pingsan. Betul Yai, saya yang menolong panjenengan waktu jenengan pingsan mau dakwah, mengajarkan, menyebarkan agama Allah. Mau kemana kau mak? Saya ini mau dimasukkan ke dalam neraka sama Allah. Dan jenengan Yai? Oh, saya ibadahnya banyak, pekerjaan saya hanya dakwah, pasti saya dimasukkan surga sama Allah. Masya Allah. Akhirnya karena pemuda ini cerdas, punya ide. Gini Bang Yai, saya mau minta tolong. Tolong apa nak? Gini, dulu jenengan kan pernah saya tolong waktu mau dakwah pingsan. Kalau nggak saya tolong, mungkin jenengan nggak bisa dakwah, nggak bisa menyebarkan agama Allah. Iya, kamu minta tolong apa? Saya minta tolong Yai, direkomendasikan sama Allah untuk saya bisa masuk surga bersama Kiai. Tolonglah Yai. Akhirnya rekomendasi diterima, pertolongan itu dikabulkan sama Kiai. Sang Kiai pun matur sama Allah, wahai Allah, ini sang pemuda dulunya di dunia memang ahli maksiat, akan tetapi dia pernah menolong saya waktu saya mau menyebarkan agamamu di dunia. Mungkin tanpa pertolongan beliau atau mas itu saya tidak bisa menyebarkan agamamu di dunia kelak. Subhanallah. Sifat Rahman Rahimnya Allah memang yang paling besar. Dikabulkan permintaan sang kiai itu. Oke, baik. Proposal saya terima, ini saya ACC. Kamu kembali bilang sama pemuda itu bahwa dia, saya masukkan surga bersamamu karena dulu dia pernah menolongmu di dunia. Masya Allah. Ini lanjutan hadis. Fayaqulu Allah Ta'ala lil malaikati idhabu fazinuhum fayaquluna ya Rabbana wajadnahum asrafun ala anfusihim wa wajadna a'malahum minadh-dhunubi ka'amthal jibal ghaira annahum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mungkin yang ketiga. Orang dimasukkan ke dalam surganya Allah dengan membawa dosa yang banyak, akan tetapi di dalam hatinya, di lubuk hatinya yang paling dalam, meyakini bahwa Allah itu Tuhannya dan Nabi Muhammad itu adalah Rasulnya. Maka sifat Rahman dan Rahimnya Allah pun keluar untuk memasukkan dan mengampuni dosa-dosa orang itu. Subhanallah. Lah kita sebagai umat muslim ini tergolong yang mana kita milih? Apa yang pertama? Yadkhulunal jannata bighairi hisab. Akan tetapi itu konsekuensinya sangat berat. Siapa? Yadkhulunal jannata bighairi hisab, yaitu ar-rajulun yaf'alunal mujibat wa yaf'alunal masnunat
wa yatsrukunal muharramat wa yatsrukunal makruhat. Kalau orang-orang yang dimasukkan Allah ke surga bi ghairi hisab, tanpa dihisab langsung, itu adalah rajulun yaf'alunal mujibat, yaitu orang yang mau melakukan semua perkara yang diwajibkan Allah. Baik, melanjutkan tausiah yang tadi. Ada 3 kriteria orang muslim masuk surga. Yang pertama, masuk surga tanpa dihisab, langsung dimasukkan oleh Allah. Siapa itu? Yaf'alunal mujibat wa yaf'alunal masnunat wa yatsrukunal muharramat wa yatsrukunal makruhat. Orang yang mau melakukan semua apa-apa yang diwajibkan oleh Allah dan melakukan semua yang disunnahkan oleh Allah, meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah, dan meninggalkan semua yang dimakruhkan oleh Allah. Abot niki berat. Melakukan semua yang diperintah oleh Allah, sholat 5 waktu, zakat, poso, haji bagi yang mampu, melakukan semua yang disunahkan oleh Allah, sholat duha. Apa sudah dilakukan semua? Sholat tahajud, sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah. Apa semua sudah dilakukan oleh kita semua? Berat. Apalagi ada yang masih merokok. Apa hukum merokok itu? Makruh. Kata Allah, yang mau masuk surga bi ghairi hisab meninggalkan semua perkara yang makruh. Coba kita ngerokok masih jedal-jedul. Kelihatannya kita tidak tergolong di kategori yang pertama ini. Yaf'alunal mujibat, yaf'alunal masnunat, yatsrukunal muharramat, wa yatsrukunal makruhat. Mungkin kita tergolong yang kedua ini. Masuk surga dengan membawa dosa yang besar, akan tetapi diampuni oleh Allah. Siapa itu? Rajulun yaf'alunal mujibat wa yaf'alunal masnunat wa yatsrukunal muharramat wa yaf'alunal makruhat. Subhanallah. Orang yang mau melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah dan melakukan semua yang disunnahkan oleh Allah, meninggalkan semua yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah, akan tetapi masih melakukan semua yang dimakruhkan oleh Allah. Mungkin kita tergolong yang nomor 2 ini, masuk surga bihisabin, masuk surga dengan dihisab, membawa dosa besar, akan tetapi diampuni oleh Allah. Konsekuensinya apa? Melakukan semua yang diwajibkan oleh Allah, semua yang disunnahkan oleh Allah, dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang oleh Allah banyak. Apa kowe? Ngrasani minum-minuman keras, mencuri, melihat perkara yang haram. Apa kita bisa? Mungkin bagi perokok ini termasuk, karena boleh melakukan semua yang dimakruhkan oleh Allah. Tapi apa kita bisa meninggalkan semua yang diharamkan oleh Allah? Wallahu a'lam. Kalau saya pribadi, mungkin kita tergolong yang ketiga ini. Masuk surga dengan membawa dosa besar,
Akan tetapi kita masih diberi pertolongan oleh Allah karena di hati kita masih ada kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seperti yang sudah saya ceritakan tadi, ada dua orang yang berjalan bersama, yang satu mau dakwah, yang satu lagi mau mencuri, mau melakukan hal yang maksiat. Akhirnya tetap yang melakukan maksiat dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya karena dia mempunyai belas kasihan atau sayang kepada sang kiai itu tadi. Akhirnya karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah, orang yang ahli maksiat ini meskipun di dunia tidak pernah melakukan apa yang diperintah oleh Allah, tidak pernah melakukan semua yang disunnahkan oleh Allah, bahkan melakukan apa yang dilarang oleh Allah dan apa yang dimakruhkan oleh Allah. Sahabat Muslim dan ikatan pekerja Muslim Indonesia yang ada di Malaysia, mari kita muhasabah diri, hitung-hitung kita mau masuk surga itu lewat jalur yang mana. Jalur yang pertama konsekuensinya itu tadi, jalur yang kedua seperti itu, apa jalur yang ketiga? Masya Allah, karena sifat Rahman, Rahim dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Baik sahabat Muslim yang dirahmati Allah, mungkin sekian tausiah dari kami. Perkenalkan, mungkin belum perkenalan ya. Ini nama Ahmad Thorik, saya dari Pondok Pesantren Al Akhlaqul Karimah Bujumulyo yang ada di Kulon Progo, ada di Kecamatan Sentolo, Desa Kaliagung, yang diasuh oleh Romo Kiai Mara Rusli yang sekarang diteruskan oleh istrinya, Ibu Nyai Mariatin. Kami mohon maaf, undur diri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa mutaqabbalan wa rizqan halalan wa su'an thayyiban. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna da'ifal faqawi liduka dha'fi wa khudh ila al-khair bi nasyati waj'al islam min dari doya. Allahumma inna da'ifal faqawina dalilan wa 'izzana faqiran warzuqna. Allahumma inna da'ifal faqawina dalilan wa 'izzana farzuqna. Ya Allah, as'aluka an tarzuqna rizqan halalan wa shay'an thayyiban بغير دعم ولا مشاقة ولا ضير ولا نسب إنك على كل شيء قدير. اللهم نسألك أموالا كثيرة نستعين بها على الفعال. اللهم إنا نسألك أموالا كثيرة نستعين بها على الفعال. أموالا كثيرة نستعين بها على الفعال. يا ميسر يسير يا مدبر دبير يا مسهل سهل أعمالنا بجاه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد